97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 17, waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, belum sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Khaira bersama presenter dari RRI Sektorial Nusantara 17 Banda Aceh, Labuh, Takengon, Sabang, Singkil, dan Luswawe mengantarkan Lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Minggu 4 Januari 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya CFD kembali digelar setelah terhenti akibat cuaca ekstrim. Berita lainnya, pendengar BPBD Aceh Utara meminta masyarakat terdampak banjir tetap waspada dan siaga menyusul curah hujan tinggi beberapa hari ini. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Merdu FM Pidi Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Asalam Uwin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuneng Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh. Pendengar, Car Free Day di Kota Banda Aceh kembali digelar setelah diliburkan akibat cuaca ekstrim. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri. Car Free Day CFD atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor HBKB di Jalan Daud Bereih dari Simpang 5 hingga Simpang Jambo Tape Kota Banda Aceh kembali dilaksanakan pada Minggu 4 Januari 2026. Kegiatan digelar setelah diliburkan pasca bencana dan cuaca ekstrim yang melanda Aceh pada Desember 2025. Namun khusus pelaksanaan perdana di 2026, senam dan panggung hiburan ditiadakan. Adapun minggu ini CFD bertema Comeback Stronger Aceh, Recover, Rise and Grow yang bermakna bangkit lebih kuat Aceh, pulih dan berkembang. Ratusan usaha mikro, kecil dan menengah UMKM memadati kawasan tersebut sejak pukul 6.30 hingga 10.30 menit waktu Indonesia Barat. Pemilik usaha minuman cincau hijau Munawar mengaku sangat senang digelarnya kembali CFD yang berkontribusi besar terhadap penjualan produk karena ramainya pembeli. Alhamdulillah, Car Free Day ini sangat membantu UMKM di mana aja khususnya, sangat membantu karena di sini yang jualan rame, pembelinya rame, sangat mendongkrak ekonomi kita lah UMKM. Sementara itu, owner bakso Cuangki Adis berharap kegiatan ini dapat terus berlanjut dan semakin banyak rangkaian kegiatan menarik dan bermanfaat agar semakin banyak pengunjung yang meramaikan CFD. Kan senang kali ya, karena memang Car Free Day udah jadi pencariannya juga ya. Pendapatannya memang lumayan kalau di Car Free Day. Selain ratusan UMKM, pada area Car Free Day juga terdapat layanan pemeriksaan kesehatan, donor darah, dan sebagainya. Dari Banda Aceh, Tisi Maulidia Putri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
Pendengar, Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Banda Aceh secara proaktif mendatangi langsung berbagai lokasi strategis yang menjadi pusat keramaian, termasuk area Car Free Day untuk mencukupi kebutuhan darah 2026. Selengkapnya kembali dilaporkan Tisi Maulidia Putri. Palang Merah Indonesia PMI Kota Banda Aceh secara proaktif mendatangi langsung lokasi strategis seperti perkantoran, lembaga pendidikan, pusat perbelanjaan, termasuk di area Car Free Day CFD Kota Banda Aceh pada Minggu 4 Januari 2026. Perwakilan PMI Kota Banda Aceh Dr. Rizka Yolanda menyampaikan rutin memberi pelayanan pada CFD sejak awal digelar pada tahun 2018 sampai dengan saat ini. Adapun selain memfasilitasi para pendonor, juga memperkenalkan manfaat donor darah dalam upaya mencukupi kebutuhan darah bagi rumah sakit di ibu kota Provinsi Aceh serta Aceh Besar dan sekitarnya termasuk korban bencana. Pihaknya turut melakukan screening kesehatan yakni mendeteksi dini potensi penyakit atau faktor risiko kesehatan. Adapun jumlah yang terkumpul dalam pelaksanaan CFD rata-rata mencapai 30 hingga 40 kantong darah. Juga bisa mendapatkan manfaat untuk pendonornya sendiri, baik dari segi kesehatannya, kemudian juga dari screening untuk beberapa penyakit juga bisa kita lakukan. Syarat donor darah adalah membawa kartu tanda pengenal seperti kartu tanda penduduk KTP atau surat izin mengemudi SIM, sehat jasmani dan rohani, usia minimal 17 tahun, berat badan minimal 45 kg, interval donor minimal 2 bulan sejak donor darah sebelumnya. Dari Banda Aceh, Tisi Maulidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Dari Kutaraja Banda Aceh lintas 17 menuju Samudra Pasai, Aceh Utara. Dari Loksmawe, Saudara, BPBD Aceh Utara harapkan masyarakat terdampak banjir tetap waspada dan siaga menyusul curah hujan yang terjadi beberapa hari terakhir. Berikut dilaporkan Muhammad Sofyan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Aceh Utara mencatat kerusakan infrastruktur cukup parah pasca bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah beberapa waktu lalu. Kerusakan tersebut meliputi puluhan tanggul sungai dan jembatan yang kini menjadi ancaman serius saat hujan kembali turun. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Aceh Utara, Mulyadi, saat dikonfirmasi RRI kemarin mengatakan berdasarkan data sementara terdapat sekitar 78 titik tanggul sungai mengalami kerusakan, serta 59 titik jembatan rusak berat dan 10 titik rusak sedang. Menurutnya, jika turun hujan, debit air sungai meningkat, air akan lebih cepat meluap ke pemukiman warga akibat tanggul yang sudah jebol, sehingga memicu kepanikan di tengah masyarakat, terutama warga yang tinggal di wilayah terdampak banjir sebelumnya. Ini merupakan tantangan bagi kita di pasca bencana seperti ini. Kenapa? Ketika hujan terjadi, kemudian tanggul-tanggul yang rata-rata sudah mulai banyak yang jebol pada saat kejadian besar banjir kemarin. Tentunya ketinggian air, maksud saya, ketika ketinggian air di sungai itu meninggi, otomatis akan mempercepat meluap ke area-area masyarakat. Seperti itu. Kenapa? Pengaruh daripada tanggul-tanggulnya yang sudah jebol, yang membuat masyarakat panik. Mulyadi menghimbau masyarakat agar tetap siaga dan waspada, serta aktif menyampaikan informasi jika mengetahui kondisi darurat di wilayah masing-masing. Informasi dapat disampaikan kepada aparatur Gampung, camat maupun langsung ke tim BPBD. Lanjut Mulyadi, BPBD sempat memastikan tim TRC tetap dalam kondisi siaga. Selain melakukan penanganan pasca bencana dan penyaluran logistik, tim juga siap bergerak cepat ke lokasi jika terjadi kondisi darurat baru. Muhammad Sofyan melaporkan. Sementara itu, pendengar, sebanyak 80% objek wisata di Kabupaten Aceh Timur mengalami kerusakan akibat bencana banjir besar yang melanda wilayah tersebut pada akhir November 2025. Berikut Maimun Akbar melaporkan.
Sebanyak 80% objek wisata di Kabupaten Aceh Timur mengalami kerusakan akibat bencana banjir besar yang melanda wilayah tersebut pada akhir November 2025 lalu. Kerusakan itu mencakup destinasi wisata alam, pantai, hingga fasilitas penunjang yang dikelola oleh masyarakat. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Kabupaten Aceh Timur, Sahril kepada RRI mengatakan, kondisi sektor pariwisata pasca bencana di Aceh Timur hingga kini masih rusak. Ia mengatakan banjir dan abrasi memberikan dampak signifikan terhadap kelangsungan objek wisata di berbagai kecamatan. Berdasarkan pendataan sementara, sekitar 80% objek wisata di Aceh Timur terdampak dan mengalami kerusakan, baik ringan, sedang hingga berat. Kerusakan paling parah terjadi pada destinasi wisata pantai dan wisata alam yang berada di daerah aliran sungai. Luar biasa Bang kena dampaknya, baik itu banjir dan abrasi. Seperti Pantai Pelangi yang dekat dengan kota Idirayu, itu kena abrasinya luar biasa. Jalan menuju lokasi dan pondok-pondok yang pengelola wisata itu habis Pak kena abrasi. Sudah terlaporkan juga ke pihak provinsi, bahwasannya memang destinasi wisata yang di Aceh Timur, kalau saya lihat 80% Bang, sudah rusak Bang. Baik itu di wisata pantai, Pantai Pelangi, Pantai Lege di Perlak, itu jalan sudah juga putus. Sahril menambahkan sejumlah destinasi wisata unggulan seperti kawasan Pantai Pelangi dan lokasi wisata berbasis alam mengalami kerusakan akses jalan, pondok wisata, fasilitas umum, serta sarana pendukung lainnya. Bahkan di beberapa lokasi, abrasi pantai mengakibatkan bangunan wisata milik masyarakat rusak. Menurutnya, kondisi ini tidak hanya berdampak pada sektor pariwisata, tetapi juga memukul perekonomian masyarakat lokal yang selama ini menggantungkan penghasilan dari aktivitas wisata. Banyak pelaku usaha kecil di sekitar objek wisata terpaksa menghentikan aktivitasnya akibat kerusakan tersebut. Dispora Aceh Timur, lanjut Sahril, telah berkoordinasi dengan provinsi untuk melakukan pendataan lanjutan serta menyusun langkah pemulihan. Ia berharap pemerintah daerah dan pemerintah pusat dapat memberikan dukungan anggaran dan program rehabilitasi agar sektor pariwisata di Aceh Timur dapat segera pulih. Maimun Akbar melaporkan. FR Loksmawe terus mengudara untuk Indonesia. Dari Samudra Pasai Aceh Utara, lintas 17 menuju Melabuh. Pendengar, kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat menggelar upacara peringatan Hari Amal Bakti ke-80 Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2026 di Madrasah Terpadu Suwak Timah di Kabupaten Aceh Barat. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah. Bendera siap. Bendera merah putih. Hormat. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat menggelar upacara peringatan Hari Amal Bakti ke-80 Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2026. Kegiatan berlangsung di Madrasah Terpadu Suwak Timah Kabupaten Aceh Barat. Pada peringatan Hari Amal Bakti ke-80 ini, Kementerian Agama mengusung tema Umat Rukun dan Sinergi Indonesia Damai dan Maju. Tema tersebut menegaskan pentingnya persatuan lintas umat beragama dalam mendukung pembangunan nasional serta menjaga stabilitas bangsa. Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM bertindak sebagai inspektur upacara dan membacakan amanat Menteri Agama Republik Indonesia Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA. Dalam amanatnya disampaikan bahwa kerukunan umat beragama merupakan kekuatan sosial yang sangat penting dalam menjaga keutuhan bangsa. 80 tahun perjalanan ini menegaskan bahwa Kementerian Agama didirikan sebagai penjaga nalar agama dalam bingkai kebangsaan. Kini peran tersebut semakin luas dan semakin krusial, meningkatkan kualitas pendidikan agama dan keagamaan, merawat kerukunan umat beragama yang berlandaskan cinta kemanusiaan, memberdayakan ekonomi umat, serta memastikan agama hadir sebagai sumber solusi
bagi persoalan bangsa. Sepanjang tahun 2025, kita telah bekerja keras membangun fondasi Kemenak berdampak. Kepala Kantor Kementerian Agama, Kakan Kemenak Aceh Barat Haji Abdul Razim menyampaikan sebanyak 1.200 ASN di lingkungan Kementerian Agama Aceh Barat hadir mengikuti upacara tersebut. Harapan ke depan ASN Kementerian Agama lebih berdampak, lebih terasa hadir di tengah-tengah masyarakat dan juga mencerahkan umat. Semoga Indonesia terus maju dan damai serta rukun, dan alhamdulillah acara hari ini sukses berjalan dengan baik. Ia menambahkan agama merupakan pemersatu umat dan ASN Kementerian Agama diharapkan terus hadir di tengah masyarakat untuk menyejukkan, menciptakan kedamaian serta menjaga kerukunan umat beragama, khususnya Kabupaten Aceh Barat. Selain upacara, kegiatan tersebut juga dirangkai dengan santunan anak yatim serta pemberian tas dan perlengkapan alat tulis kepada siswa madrasah yang terdampak banjir. Selain itu juga pemberian bingkisan kepada ASN yang telah mengabdi. Reporter RRI Melabu Irham Syah melaporkan. Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh. Pendengar, Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, dan Melabuh. Saatnya kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau W. Pendengar, UMKM Jokbang kini mulai melebarkan sayap dengan mengembangkan konsep agrowisata industri sebagai destinasi wisata edukasi setelah sukses mendongkrak kesejahteraan petani kakao lokal. Selengkapnya dilaporkan Irzam Maulana. Aktivitas wisata bahari di Taman Laut Rubiah Ibu Kota Sabang tetap menjadi daya tarik utama bagi wisatawan mancanegara meskipun kunjungan domestik sedang mengalami penurunan. Keindahan bawah laut yang masih terjaga dipadukan dengan paket wisata yang relatif terjangkau menjadi faktor utama wisatawan memilih Pulau W sebagai tujuan berlibur pada momentum Natal dan Tahun Baru. Salah seorang wisatawan asal Malaysia, Hidayah, berdecak kagum saat pertama kali menginjakan kaki di Sabang. Baginya, pengalaman snorkeling Taman Laut Pulau Rubiah melebihi ekspektasinya, terutama keanekaragaman ikan yang dapat dilihat meski hanya melalui aktivitas snorkeling. Dirinya juga menilai biaya perjalanan ke Sabang relatif terjangkau, harga akomodasi penginapan hingga sajian kuliner dinilainya sesuai dengan selera dan kebutuhan wisatawan. Kondisi ini membuat Sabang menjadi destinasi yang ramah bagi wisatawan asing, khususnya dari negara tetangga seperti Malaysia. Diving, saya snorkeling saja tadi pun sudah nampak ikan yang cantik. Apatah lagi kalau saya cuba diving. Tapinya saya itu fear untuk diving. Sementara itu, pemandu wisata Taufik membenarkan adanya pergeseran dominasi wisatawan pada momen libur Natal dan Tahun Baru kali ini. Taufik menjelaskan saat ini wisatawan mancanegara khususnya dari negara tetangga seperti Malaysia justru lebih banyak terlihat mendominasi aktivitas diving dan snorkeling dibandingkan dengan wisatawan domestik yang biasanya memadati Pulau Rubiah. Untuk sementara sekarang Bang, yang kita dapat sekarang untuk diving kebanyakan dari negara luar Bang, negara tetangga dan Malaysia dan beberapa negara lain. Tapi untuk pengunjung biasanya snorkeling juga biasanya banyak untuk seperti Natal dan Tahun Baru. Tapi sayangnya karena sekarang Aceh lagi berduka juga, jadi untuk pergerakan ke sini tamu itu jauh menurun Bang, seperti itu. Artinya banyak wisatawan mancanegara? Ya, mancanegara Bang. Sekarang mancanegara lebih banyak untuk diving. Meskipun kunjungan wisatawan domestik melandai, semangat wisatawan asing yang memilih Sabang sebagai tujuan pertamanya di Indonesia memberikan harapan bagi pelaku usaha wisata di Pulau Rubiah. Kehadiran turis mancanegara ini diharapkan dapat menjaga dayunya di sektor pariwisata Sabang tetap berputar di tengah masa pemulihan pasca bencana yang melanda 18 kabupaten kota di daratan Aceh. Demikian Irzam Maulana melaporkan. Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan bumi Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Dari Singkil, saudara, selain Kerajaan Tanjung Mas, Simpang Kanan Aceh Singkil, dan beberapa kerajaan lain. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
Selain Kerajaan Tanjung Mas Simpang Kanan Aceh Singkil dan beberapa kerajaan lain, tepat di sebuah desa pinggir Sungai Lai Soraya, yakni di Desa Lentong, Kota Baharu Aceh Singkil, sejumlah benda-benda pusaka dan makam kuno ditemukan di sana sebagai bukti kuat bahwa adanya peninggalan jejak kerajaan, seperti yang disampaikan oleh Nurbaini alias Janariah dan Jamaliah, salah seorang warga Lentong, Kota Baharu Aceh Singkil. Selain mereka meyakini bahwa makam yang ada di sana merupakan bukti kuat jejak adanya kerajaan, juga kedua perempuan itu hingga saat ini masih menyimpan benda-benda peninggalan Raja Kuta Baharu Aceh Singkil, antara lain seperti benda pedang, koin, mata uang, kotak dan guci berbahan perunggu, sabuk, aksesoris raja, dan bahkan cap stempel kerajaan yang bertuliskan Arab. Ini kerajaan Raja Moge namanya. Asal dari Raja Moge. Ini namanya. Baru imamnya itu. Nama imamnya? Cucu kami Congkan. Inilah turangnya. Saudaranya. Adiknya perempuan yang pertama. Istrinya nggak nampak ini. Baru ini semua keponakannya, adik-adiknya semua di sini. Kemudian tambah Janariah agar benda dan makam yang diduga merupakan kerajaan Kota Baharu itu tetap terjaga dan terawat. Ia berharap kepada pemerintah adanya perhatian melalui dinas terkait, seperti menetapkan makam tersebut sebagai salah satu cagar budaya di Kota Baharu Aceh Singkil, serta paling tidak adanya ditunjuk salah seorang sebagai juru pelihara atau jupel kerajaan di sana. Kebutuhannya gimana ya? Kalau nggak bisa dari kalian dari atas ngurusnya, entah kami di bawah, tapi kasihlah kami honor. Bisa kami apa ini bersihkan kan? Cuman bersihkan dah. Kalau entah bikin pendasi kami nggak sanggup. Hasil pantauan selain makam kerajaan yang disebut sebagai Raja Moge, juga di sekitar makam yang terletak di pemukiman lama Lentong, Kuta Baharu Aceh Singkil, juga terdapat beberapa makam kuno lainnya. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya batu nisan makam yang terdapat tulisan kuno Arab Latin. Dari Singkil, Salihin Barus melaporkan. Sementara itu, Saudara, Masjid Agung Kota Subul Salam, ikon keagamaan dan pusat kegiatan sosial masyarakat, dengan arsitektur modern dan juga kapasitas besar, memperkuat kebersamaan dan keharmonisan warga Subul Salam. Berikut laporan Juprianto. Masjid Agung Kota Subul Salam tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat kegiatan keagamaan dan sosial masyarakat. Masjid ini sering digunakan untuk berbagai kegiatan seperti pernikahan, pengajian, dan kegiatan sosial lainnya. Masjid Agung Kota Subul Salam diresmikan oleh PLT Gubernur Aceh Nova Iriansah pada 15 Maret 2019 lalu. Masjid Agung Kota Subul Salam menjadi simbol kebersamaan dan keharmonisan masyarakat Subul Salam. Kegiatan yang kita laksanakan di Masjid Agung ini tentu utamanya adalah pelaksanaan ibadah sholat ya. Sholat 5 waktu, sholat Jumat, dan sholat-sholat sunnah lainnya. Dan tentu selain daripada pelaksanaan sholat sunat, kita juga akan melaksanakan beberapa kegiatan yang sifatnya sosial keagamaan, ya seperti barangkali adanya pengajian rutin, kemudian ada pelaksanaan ijab kabul pernikahan, ada acara hari-hari besar Islam, ada acara pelepasan haji seperti ini, kegiatan remaja masjid, ya TPA, dan kegiatan-kegiatan lain. Dengan arsitektur yang megah dan modern, Masjid Agung ini menjadi salah satu ikon keagamaan di Kota Subul Salam. Kemudian juga kegiatan hari-hari besar Islam juga di sini. Kemudian ada pengajian juga, pengajian rutin ya kan, setiap ba'da subuh. Kemudian ada juga ba'da maghrib,
ya sampai Isya. Dan ini di desa atau kampung Belegen Mulia ini kebetulan ada 2 masjid. Ini Masjid Agung, ada Masjid Kampung juga desa. Jadi jemaahnya ini ya dari desa-desa lain ya yang akan melaksanakan salat 5 waktu di sini. Masjid ini juga memiliki kapasitas yang dapat menampung ribuan jemaah. Masjid Agung diharapkan menjadi ikon bagi kota Sumsalam yang juga dikenal dengan sebutan Sadakata. Demikian, Juprianto melaporkan. Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.